Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan Mak Saufa di hari ini. Alhamdulillah di hari Senin ini di Cikarang lagi mati air ya. Jadi ini mungkin Mas Saufa jadi nggak bisa bebersih, nggak bisa ya sebagian ya nggak bisa dilakuin gitu, kayak nyuci baju, nyuci piring gitu. Karena memang Mak Saufa juga nggak punya toren ya, adanya toren bawah. Jadi hanya bisa untuk kayak mandi, terus buat ke kamar mandi gitu aja. Tapi ya disyukuri aja ya. Nah, daripada kita bengong-bengong nggak jelas gitu untuk mengisi waktu hari ini, Mak Saufa mau makeover teras lagi ya. Secara teras Mak Saufa itu kan di depan itu karena cuaca panas banget dan berdebu, sering banget kena debu gitu, jadinya kan ini ya kotor banget. Terus kita jadi bosen gitu loh Bun kalau ngelihat tempatnya itu mudah kotor gitu. Jadi hari ini Mak Saufa mau makeover teras lagi. Yang pertama Mak mau beres-beresin ini jemuran-jemuran dulu. Terus kayak tanaman-tanaman juga karena sudah lama di dalam, mau Mak keluar-keluarin dulu biar kena sinar matahari. Setelah tadi Mak keluarin tanaman, keluarin barang-barang, ini juga Mak keluarin motor gitu supaya nanti bisa ngebersihinnya itu enak gitu ya Bun ya kalau semua udah dikeluar-keluarin. Kalau tanaman gelombang cinta ini karena gede banget, jadi ya enggak emak pindah, cuman emak siram aja gitu. Dan lumayan setelah ditaruh di dalam, dia warnanya agak-agak hijau gitu, yang sebelumnya itu menguning. Seperti biasa dengan sendal yang selalu berantakan seperti ini, ya karena di sini penduduknya banyak dan masih kecil-kecil ya Bun ya, jadi mereka hanya taunya ditaruh gitu aja, tapi enggak dirapiin lagi gitu. Mungkin lain kali Mak Saufa harus ini ya butuh kayak semacam kabinet gitu yang supaya sendalnya itu di dalam gitu ya Bun ya, jadi nggak kelihatan super berantakan gini. Lanjut, ini nanti bakal emak geser-geser, emak mau mencari suasana baru di depan rumah gitu. Jadi ya biar makin fresh gitu aja ya Bun ya. Nah untuk bench atau sofa ini mau emak geser ke sana sedikit gitu. Nah nanti yang kursi-kursi itu bakal emak taruh di sebelah sini. Oh iya, sambil emak beberes, sambil emak makeover teras, Mak Saufa juga mau cerita-cerita, bagi-bagi tips dikit ya. Dan untuk kali ini tuh Mak Saufa mau cerita dikit. Oh iya, ini kan sekarang nggak kerasa ya, udah di penghujung bulan gitu, udah tanggal 20-an. Kira-kira ada nggak sih bunda-bunda yang sudah gajian gitu, atau ada yang gajiannya tanggal 1 atau tanggal 5-an gitu ya. Mungkin ini udah pertengahan bulan ya hitungannya gitu. Dan Mak Saufa mau cerita dikit nih tentang tips anti bokeh di ujung bulan gitu. Buat bunda-bunda yang kebetulan gajiannya masih lama, mungkin sedikit tips ini bisa meringankan beban bunda-bunda di sana ya. Yang pertama, tentunya sebelum gajian kita hendaknya itu bikin budgeting atau mengelola keuangan gitu. Jadi usahakan ya Bunda ya, usahakan Bunda menyisihkan dana cadangan. Nah, kalau Mak Saufa nih contoh ya, gaji suami ini 4.400.000, yang 400 ribunya itu emak sisihkan langsung buat dana cadangan. Meskipun dana cadangan ini belum tahu kemana arahnya, intinya dana cadangan ini yang pertama adalah untuk jaga-jaga kalau ada over budget. Yang kedua untuk kalau ada barang-barang yang habis gitu sebelum waktunya. Terus yang ketiga bisa untuk ngisi sinking fund. Terus yang keempat, dana cadangan ini juga bisa istilahnya itu supaya ini ya tetap seimbang keuangan kita gitu loh Bun. Kadang kan kita kalau lagi kemana gitu dibajetin segini nggak taunya naik atau membengkak seperti itu.
Dan dikira-kira ya pembengkakannya jangan sampai over juga gitu. Jangan sampai kita dana cadangannya 400.000 tapi overnya itu 1 juta ya, sama aja ya Bunda ya. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan. Jadi di awal bulan itu kalau bisa bunda-bunda itu sisihkan berapa persen ya. Kalau emak sih 10%, terserah sih mau 5% mau 10%. Intinya kalau seumpama gaji bunda ini 3.600.000, coba disisihkan 500, jadi yang di kelola itu 3.100.000 aja kayak gitu. Jadi itu nanti untuk dana cadangan. Nah pastinya itu sangat-sangat bermanfaat banget. Itu bisa kita taruh di mana, atau di binder, atau di sebagai dana cadangan gitu. Nantinya kalau dana cadangan ini nggak kepakai, bisa dimasukkan ke sinking fund tahunan. Sinking fund tahunan itu untuk apa Mak? Ya bisa untuk STNK, untuk pajak, untuk apa aja ya, pokoknya yang bermanfaat gitu loh. Untuk kurban juga bisa kayak gitu. Kalau kayak emak gini bisa untuk tambah-tambah tabungan persalinan juga kan. Intinya kita kumpulkan untuk sesuatu yang sifatnya itu jarak dekat, sifatnya itu kita bakal punya rencana apa kayak gitu. Jujur Mak Saufa sendiri itu tabungan tuh hanya punya 3 ya, kayak tabungan pendidikan, terus ada tabungan utama sama tabungan yang sinking fund itu. Jadi nggak terlalu banyak, tapi nggak emak utik-utik. Jadi kayak seumpama sisa uang belanja ya emak beliin barang-barang yang kurang, atau nanti buat reward emak sendiri seperti itu. Jadi meskipun tabungan sedikit, tapi kalau kita fokusin itu lumayan Bunda, dan itu juga lebih terfokuskan gitu daripada kita tabungan banyak tapi ini yang isinya bingung gitu. Lebih baik ya itu tadi, kita punya tabungan sedikit tapi fokus. Ya itu tadi tips yang pertama. Pisahkan dana cadangan. Itu sih terserah Bunda ya. Kalau Bunda sebulan kuat 500, alhamdulillah ya, lumayan. Istilahnya dana cadangan ini sebagai penyeimbang. Nah dana cadangan ini beda loh sama dana darurat. Kalau dana darurat tetap dipisahkan, karena dana darurat ini adalah untuk menengok orang sakit, untuk bantuan sosial dan lain-lain. Dan kalaulah kurang bisa diambil dari dana cadangan. Intinya semua tetap dikelola sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan dana cadangan ini hanyalah sebagai penyeimbang. Kalau seumpama kondangan biasanya 2, kok ini 5 gitu, bisa ngambil ke dana cadangan kayak gitu ya Bunda ya. Jadi seperti itu ya Bunda-bunda ya, semenjak emak memisahkan untuk dana cadangan, jadi alhamdulillah ya, maksudnya itu aman-aman aja gitu loh. Kan kayak ada dana cadangan gitu, dan dana cadangan ini juga nggak emak bawa kemana-mana. Jadi benar-benar emak sesuaikan dulu dengan budgeting. Kalau ada yang membengkak, barulah diambil dana cadangannya gitu. Nah setelah budgeting, memisahkan dana cadangan, terus pos-pos keuangan sesuai dengan budgeting, lalu kita konsisten dengan pos-pos keuangan kita konsisten dengan apa yang sudah dibudgetingkan. Jangan lupa juga untuk tetap usaha gitu ya Bunda ya. Jadi kita hemat juga, usaha juga, insya Allah deh keuangan Bunda bakalan aman. Ini ya karena Mak Saufa sendiri tuh sudah ngalamin. Jadi selain hemat, selain menyisihkan dana cadangan supaya untuk penyeimbang keuangan, kita juga tetap nih usaha apa aja. Bisa jualan pulsa, bisa ojek anak sekolah, bisa kita bikin kue. Dan kalau kita usaha gitu kira-kira nggak jalan, kira-kira kita itu malah minus, iya berhenti ya, cari usaha yang lain gitu. Artinya itu memang kita belum bisa menguasai, atau belajar lagi supaya gimana biar ini tuh menghasilkan kayak gitu ya Bunda. Jangan sampai kita memiliki penghasilan tambahan
tapi malah bikin kita puyeng, terus kita malah minus gitu. Itu malah menyusahkan kita, mending nggak usah nyari penghasilan tambahan. Ya, jadi kita juga harus smart juga ya Bunda ya. Ada kan, "Mak, aku jualan gini tapi malah gini, malah dimakan sendiri, malah gini." Ya kita coba cari usaha yang lain yang kita pemasarannya juga bisa, terus kita juga bisa ngaturnya gitu. Kan berarti bukan passion kita Bunda kalau memang kita nggak jalan. Kayak kita konten kreator nih, bikin video, udah bikin video gini gitu, tapi kok nggak jalan-jalan. Artinya kita harus cari konsep yang lain gitu supaya tetap jalan gitu Bun. Jadi kita harus smart juga, pandai-pandai membaca situasi lapangan. Nah, alhamdulillah terima kasih banyak bunda-bunda yang sudah nemenin emak Safa buat makeover teras ini. Ya, semoga tips dari emak tadi tuh bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Semoga bunda-bunda selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk bunda-bunda yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesabaran. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.